Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 91 yang sudah bergabung, kurangi 4, iya 80 sekian ya, 86, 87, nambah lagi. Semoga sambil berjalan nanti teman-teman yang lain yang belum bergabung bisa bergabung ya. Atau nanti bagi teman-teman yang berhalangan hadir di Zoom meeting malam hari ini, nanti coba kami siapkan rekamannya untuk di-share di grup nanti ya. Anak-anak semuanya yang kami hormati, Bapak Wakakurikulum, Bapak Tarono, ada Ibu Sulis yang kami hormati, dan yang kami cintai anak-anak semuanya yang berbahagia. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi teknis pendaftaran SNMPTN. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada Bapak Rifki juga tadi tidak disebutkan yang kami hormati, Bapak Rifki Hidayat. Mohon maaf Pak Rifki karena tidak kelihatan wajahnya jadi terlupa ini ya. Siapa? Anak-anak semuanya, mari kita mulai acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi, acara kita adalah walaupun sifatnya kita sosialisasi dari sekolah, dari SMA Negeri 15 Bandar Lampung, tetapi mohon anak-anak nanti tidak usah terlalu formal, terlalu kaku, kita santai saja, ngobrol, diskusi, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, keluhan-keluhan teknis nanti ya, boleh disampaikan, kita diskusi santai malam hari ini. Mungkin tidak usah lama-lama, mungkin 2 jam cukup Pak Tarono ya? 1 jam Iya. Pak Tarono? 1 jam aja. Ya udah kalau gitu sekitar kita pindahkan dari jam 8 lewat 10 paling lama, kita jam 9 lewat 10 paling lama ya. Semoga tidak terlalu lama. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus gitu kata Pak Tarono. Anak-anak semuanya, agar lebih hikmat, agar pertemuan kita malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari acara malam hari ini kita bersama-sama membaca berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawali doa pada kesempatan malam hari ini, selanjutnya dari mulai kita sosialisasi, kemudian nanti anak-anak semuanya melakukan proses pendaftaran, dan kita berharap semoga yang hadir malam hari ini bisa diterima semuanya di SNPTN nanti sesuai dengan perguruan tinggi favorit masing-masing. Dan yang tidak ada yang nanti mendengarkan rekamannya pun juga insya Allah diterima oleh perguruan tinggi yang diminati ya tentunya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Semuanya acara kita pada malam hari ini pertama adalah pengarahan dari Bapak Wakakurikulum, Bapak Tarono, nanti dilanjutkan sedikit informasi teknis tentang SNPTN dari kami, operator sekolah, admin sekolah ya, dari saya nanti, dan dilanjutkan mungkin atau lain-lain atau diskusi. Dan terakhir kita tutup dengan doa. Selanjutnya acara berikutnya yaitu pengarahan dari Wakakurikulum kepada Bapak Tarono SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Tarono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Ibu tim sukses SNMPTN SMA Negeri 15 Bandar Lampung tahun 2022, Bu Sulis, Pak Ihsan, dan Pak Riki, serta anak-anakku Pak Tarono, yang Bapak. Gambarnya ditampilin Pak, biar anak-anaknya semangat nggak ngantuk nanti. Serta anak-anakku kelas 12 IPA dan IPS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Tentunya di awal perjumpaan kita malam ini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyosialisasikan ya, program dari sekolah untuk siswa yang masuk dalam kuota eligible. Salawat dan salam tentunya mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pertama tentunya kami mohon maaf ya, sedianya kegiatan ini akan dilaksanakan pada siang tadi karena kebetulan mati lampu dan ketika pulang ternyata di dekat gereja ada pemasangan gardu baru, jadi dimatikan oleh PLN. Oleh karena itu mudah-mudahan kegiatan malam ini tidak menghilangkan rasa kecewa kita yang terjadi pada siang hari tadi. Kemudian terima kasih pada seluruh siswa yang sudah mau menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Mudah-mudahan nanti dengan dibimbing oleh Pak Ihsan, panduan teknisnya, untuk kelanjutan Anda setelah masuk kuota dan pendaftaran dan seterusnya, semuanya berjalan dengan lancar. Baik anak-anakku, seperti kita ketahui bahwa Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT sudah mengeluarkan dan mengumumkan mekanisme penerimaan SNMPTN tahun 2022. Seperti kita ketahui, sekolah yang berakreditasi A itu berhak mengirimkan 40% siswanya berdasarkan pemeringkatan nilai dari ke semester 1 sampai semester 5 untuk mapel yang diunkan. SMA Negeri 15 Bandar Lampung telah melakukan rapat pleno berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, maka dari IPA dari 100 sekian itu diperoleh 70 siswa kuota eligible. Kemudian untuk IPS ada 56 siswa yang berhak mengikuti kuota eligible. Jadi tahun ini kita mempunyai 126 siswa yang berhak untuk mengikuti SNMPTN 2022. Kemudian berdasarkan pengumuman yang kita sekolah sudah umumkan pada tanggal 3 Januari, sekolah juga memberikan kesempatan bagi siswa yang tidak mau mengikuti atau berhak mengambil kuota tersebut, silakan membuat surat pernyataan. Karena daripada kosong, lebih baik diisi oleh peringkat di bawahnya. Alhamdulillah, sekarang sudah diumumkan dan sudah terisi semua sesuai dengan harapan sekolah, yaitu IPA 70 dan IPS 56. Tetapi dari kuota tersebut, sekolah juga memberikan kesempatan sebenarnya 10% untuk siswa yang berprestasi non-akademik. Alhamdulillah ada 2 siswa untuk di IPA yang mengikuti seleksi nanti ya, yang berhak untuk ikut seleksi melalui SNMPTN. Jadi 68 untuk siswa IPA yang berdasarkan prestasi akademik dan 2 orang prestasi non-akademik. Dan kalau IPS itu semuanya berdasarkan prestasi akademik. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak berharap ya untuk tahun ini sekolah kita akan lebih banyak lagi yang diterima. Karena dari pengalaman tahun 2020 itu siswa IPA yang eligible 40, yang diterima hanya 19. Kemudian IPS ada 35, yang diterima hanya 5. Jadi untuk tahun 2020 yang diterima 24 orang. Kemudian tahun 2021 kuota eligible IPA 67, dari 67 yang diterima 40, dan IPS 55 yang diterima 5. Tahun kemarin, tahun 2021 ada 45 siswa. Kami berharap tahun ini lebih dari itu. Mudah-mudahan semuanya gitu. Oleh karena itu, silakan nanti ikuti panduan yang sudah akan disampaikan oleh Pak Ihsan. Kemudian besok kita juga akan selenggarakan ya, konsultasi dengan Primagama dalam bimbingan pemilihan jurusan, sehingga nanti pada akhirnya pada saat Anda memilih jurusan yang tepat, mudah-mudahan semuanya diterima sesuai dengan yang kalian inginkan. Terakhir, pantun dari saya, ya paling enak makan pakai sambal,
apalagi Oke. kalau pakai ikan pepes. Mantap. Selamat Anda yang sudah masuk dalam kuota eligible. Semoga Sip. ini langkah awal menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan atau pengarahan dan sosialisasi dari Bapak Tarono, SPD selaku Wakakurikulum SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Melanjutkan untuk informasi berikutnya dari kami, sosialisasi atau pengarahan-pengarahan teknis tentang pendaftaran SNMPTN. Tidak apa-apa Pak Tarono diborong ini Bu Sulis. Aduh Bu Sulis ini. Mana Bu Sulis? Izin diborong ini Bu Sulis. Ya nggak apa-apa, siap mendengarkan saja. Baik anak-anak semuanya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan seputar SNPTN ya. Yang pertama adalah kita perlu tahu adalah jadwalnya. Untuk jadwalnya, anak-anak semuanya mungkin sudah lihat di web ini ya, web LTMPT, share web LTMPT ya. Untuk informasi jadwal ada di web LTMPT. Informasi umum. Kalau loadingnya lambat. Jadwal. Oh ya anak-anak semuanya, tadi saya share ya. Saya share di grup itu arsip informasi SNPTN 2021. Untuk saat ini SNPTN kan belum rilis, ini SNPTN 2022. Ini kegiatannya, kita masuk di halaman utama dulu ya. Agenda kegiatan dulu ya. Sebentar. Oh ya, jadwal di sini. Sudah terbaca anak-anak ya. Ini sesuai jadwal SNPTN. Kita masih berada di tahap registrasi akun LTMPT 10 Januari sampai 15 Februari. Kemudian agenda sekolah saat ini adalah penetapan siswa eligible 4 Januari sampai 8 Februari, kemudian pengisian PDSS 8 Januari sampai dengan 8 Februari. Dan untuk kalian semuanya pendaftaran SNPTN ini masih lama, sangat lama ya, masih lama. Yaitu dimulai tanggal 14 sampai dengan 28 Februari. Tetapi kenapa masih lama kok kami melakukan sosialisasi dari awal? Jadi kami sengaja dari pihak sekolah, dari tim untuk kegiatan SNPTN ini sengaja kami sosialisasikan dari awal. Tujuannya adalah agar anak-anak semuanya bisa mempertimbangkan, memikirkan masa-masa pilihan prodi nanti yang akan diambil. Jadi silahkan lakukan pertimbangan yang matang. Jangan hanya asal ikut temannya atau hanya asal pilih, asal klik, tetapi manfaatkanlah peluang atau kesempatan ini mumpung kalian masuk di posisi siswa eligible untuk bisa diterima tentunya sesuai dengan prodi yang diinginkan tanpa melalui tes, yaitu jalur SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi satu kesempatan yang kalau bisa jangan sampai disia-siakan. Ada beberapa hal nanti anak-anak semuanya ya yang perlu dipertimbangkan, nanti akan saya share. Untuk teknis pendaftaran SNPTN nanti secara resmi pihak LTMPT akan melakukan sosialisasi atau men-share ya informasi SNPTN. Ini yang saya share, ini adalah arsip tahun lalu anak-anak semuanya ada di LTMPT ACID garing tanda tanya MIT 11. Ini tahun lalu ada pendaftaran SNPTN, ada di bagian ini ya, pendaftaran PDSS SNPTN. Ini ada panduan SNPTN, anak-anak bisa download di sini. Ini ya panduan SNPTN, ketika diklik nanti tampil ke sini. Ini hasilnya panduan, ini tahun lalu ya, untuk tahun 2021, untuk tahun 2022 karena kita masih lama 14 Februari jadi belum belum ditampilkan, entah ada revisi atau tidak gitu ya.
Ini panduan pendaftaran untuk nanti ya. Tapi sebelum jauh ke sana, ada beberapa hal yang sangat krusial yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pertimbangan berdasarkan mekanisme seleksi. Ini perlu kita simak ya. Anak-anak semuanya, ada beberapa pertimbangan ini dulu beberapa tahun yang lalu, ini sangat lama sekali ya, info yang sangat lama sebenarnya, tapi tidak ada salahnya untuk kita simak bersama. Sebenarnya perguruan tinggi ini menseleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang bagaimana agar bisa memilih atau menentukan siswa-siswi di sekolah tersebut diterima. Ini informasi yang sebenarnya sangat jadul, sangat lama, tapi tidak apa-apa untuk bahan pertimbangan agar nanti ketika anak-anak semuanya mempertimbangkan untuk milih prodi X, prodi Y, kampus A, kampus B gitu ya, anak-anak bisa mempertimbangkan dengan kemungkinan terbesar untuk diterima. Tentunya tetap dengan prodi yang diinginkan, tidak hanya asal pilih. Yang pertama adalah terbaca anak-anak semuanya ya, mekanisme seleksi. Pak Rifki, terbaca? Layar saya tentang informasi. Terbaca Pak, terbaca. Jadi yang pertama adalah indeks sekolah terhadap perguruan tinggi negeri, terhadap perguruan tinggi yang akan kita pilih. Indeks sekolah dihitung berdasarkan prestasi sekolah terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan. Salah satu dihitung berdasarkan banyaknya siswa yang telah diterima di perguruan tinggi bersangkutan. Indeks sekolah juga dihitung berdasarkan capaian nilai tes siswa sekolah tersebut saat mengikuti SBMPTN. Jadi ini begini anak-anak semuanya ya. Misalkan ada SMA X dan SMA Y. SMA X ini ketika SNPTN nilainya bagus-bagus. Kemudian SMA Y ketika SBMPTN, kalau dulu SBMPTN ya, atau UTBK sekarang ya namanya. Jadi nilai-nilai SBM-nya atau nilai UTBK-nya ini nilai yang SMA X dengan Y itu jauh berbeda. Tetapi secara angka rapot, angkanya itu sama. Misalkan di SMA X si anak namanya Iksan, misalkan dia untuk pelajaran fisika dia dapat nilai 70 atau dapat nilai 80 misalkan. Kemudian di SMP Y ada seseorang dengan nama misalkan Rifki, dia dapat nilai sama-sama 80. Tetapi mayoritas anak-anak tersebut ketika tes SBMPTN atau sekarang UTBK ya, itu tesnya yang dari sekolah X itu nilainya lebih besar ketika melaksanakan tes tulis tersebut. Maka indeksnya atau rankingnya atau ranknya atau indeksnya itu lebih besar untuk diterima di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, ini mungkin bisa dipahami anak-anak semuanya ya. Jadi ini angka yang tidak bisa kita ubah, angka yang sudah berdasarkan riwayat sekolah kita. Tapi alhamdulillah mungkin berdasarkan yang sudah kita ada siswa-siswa kita yang cukup banyak ya diterima di beberapa perguruan tinggi yang favorit, tentunya berarti indeks kita ini lumayan di sana kan gitu untuk perguruan tinggi tersebut. Misalkan indeks kita di Unila berapa, indeks kita di ITERA berapa, indeks kita di UGM berapa dan seterusnya. Walaupun angkanya secara detail tidak tersebutkan, tetapi secara secara umum kita sudah punya indeks yang lumayan bagus di sana. Ini bisa untuk pertimbangan anak-anak semuanya. Yang kedua, akreditasi sekolah. Alhamdulillah sekolah kita akreditasinya sudah A, jadi cukup bagus ya. Jadi dibanding sekolah lain yang akreditasinya mungkin B dan C, kita sudah menang. Walaupun secara angka rapor kita sama. Rapor yang dikeluarkan dari sekolah yang akreditasi A, walaupun sama-sama angka nilainya fisika 80, dengan sekolah yang akreditasinya B, tapi fisikanya 80, maka akan dilihat secara nilai itu lebih besar yang akreditasi A dengan nilai 80. Seperti itu anak-anak semuanya ya. Dan perlu kita syukuri, kita sudah A dan nilai kita juga lumayan 9, sekian ya. Berapa Pak Tar? Angka yang hampir sempurna ya, lumayan bagus untuk skalanya. 96. Berdasarkan angka 96 itu kita punya skor yang lumayan. Artinya ini peluang yang bagus untuk anak-anak semuanya untuk kemungkinan besar diterima di perguruan tinggi favorit anak-anak semuanya. Yang ketiga adalah jejak rekam prestasi akademik siswa. Jejak rekam prestasi akademik siswa ini nilai rapor semester 1 sampai dengan 5. Secara umum proses pemeringkatan persortiran berdasarkan nilai pelajaran yang ada hubungannya dengan jurusan yang dipilih oleh si pendaftar. Jadi gini anak-anak semuanya ya. Misal ini siswa mendaftar prodi matematik, maka nilai yang dijadikan acuan pertama oleh si pihak perguruan tinggi adalah nilai matematiknya. Kalau kemarin eligible, pihak sekolah ini mensortir nilai sesuai dengan contoh juknis yang diterbitkan oleh LTMPT,
yaitu nilai mapel yang diujikan secara UNBK atau UN, yaitu matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Betul ya Pak Tar ya? Untuk IPA, ya betul. Untuk IPS-nya geografi, apa lagi Pak Tar? Sosiologi, ekonomi. Nah, itu anak-anak semuanya ya. Jadi dari 6 mapel yang diujikan secara nasional UNBK tersebut itu dijumlahkan, kemudian ketemulah anak-anak semuanya yang hadir di meeting hari ini, siswa eligible. Setelah kalian masuk di siswa eligible, nanti kalian berhak untuk login ke web SNMPTN pada tanggal berapa tadi? Anak-anak 14. Mana tadi jadwal? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 sampai 28 Februari ini nanti anak-anak bisa login. Jadi masih ada sekitar 1 bulan untuk matang-matang memikirkan mau prodi mana, mau kuliah mana, kampus mana, apa mau ITERA, apa mau Unsri, atau mau Unila, atau mau UGM, ITB, ini silakan dipikirkan matang-matang. Dengan beberapa pertimbangan tentunya yang baik pertimbangan teknis atau pertimbangan yang lain. Ini jejak rekam seperti itu anak-anaknya semua ya. Setelah masuk eligible, yang dipakai bukan nilai UN lagi, tetapi mapel yang ada hubungannya dengan prodi yang dipilih. Dan kalian nanti akan bersaing dengan sesama teman yang pilihannya sama gitu. Jadi misalkan ada 2 orang, satu ranking 1 secara nilai di sekolah kita, satu ranking 10. Dua-duanya mendaftar prodi misalkan prodi matematik, maka keduanya saling bersaing. Tapi satu ranking 1, satu ranking 10, tapi satunya daftar matematik, satunya mendaftar fisika misalkan, maka keduanya tidak saling bersaing. Tidak saling beradu secara peluang gitu ya. Jadi pertama yang jadi pertimbangan anak-anak semuanya, anak-anak harus merefleksi diri, mawas diri, atau kalau bahasanya Bu Sulis mungkin muhasabah diri ya, Pak Rifki ya. Jadi melihat, kita merefleksi nilai kita 1 sampai 5 itu berapa. Yang gede-gede nilai apa, yang memungkinkan untuk diterima apa gitu ya. Misal yang di nilai kita yang kelihatan besar misalkan matematik, ya bolehlah silakan ngambil prodi yang ada hubungannya dengan matematik. Misalkan mau ngambil kedokteran, berarti kalau kedokteran itu apa kira-kira Pak Rifki yang berhubungan dengan kedokteran? Pasti satu biologi ya. Biologi, kimia. Biologi, kimia. Kemudian prioritasnya setelah biologi, kimia mungkin fisika dan matematik, mungkin itu ya urutannya, ranknya. Iya. Silakan mengacak. Jadi mengacak itu apa ya? Ya pokoknya melihat rapotnya, kira-kira saya ini berpeluang nggak gitu. Ada sama-sama 2 orang, sama-sama si A di kelas IPA 1 ranking 1, si B di ranking 1 juga, si C di ranking 1 di IPA 3, IPA 4 juga, IPA 5 juga gitu sama. Semuanya 4 orang ini semuanya ranking 1 semua. Dan keempat-empatnya misalkan pengen masuk fakultas kedokteran misalkan. Tetapi secara peluang rapot itu adalah akan dilihat dari nilai biologinya pertama. Yang kedua baru kimianya, terusnya. Mungkin seperti itu anak-anak semuanya ya. Jadi silakan kalian merefleksi diri, kira-kira saya berpeluang di mana. Jangan bunuh diri ya, jangan bunuh diri. Bunuh diri dalam arti pilihannya tidak memungkinkan. Misal seandainya nanti di aplikasi bisa anak IPA ngambil jurusan akuntansi. Ngambil jurusan akuntansi, apakah bisa? Suaranya kedengeran. Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak bisa, nanti tergantung sistemnya ya. Seandainya bisa, ini sama saja bunuh diri. Kenapa? Karena anak IPA kan nilai ekonomi tidak punya. Jadi ketika nanti disortir, kita kalah. Anak IPA akan kalah dengan anak IPS untuk jalur SNMPTN. Jadi untuk anak IPA kalau bisa jangan ngambil lintas lintas jurusan. Lintas jurusan. Jadi walaupun nanti di sistemnya jangan ya. Ini peluangnya sangat-sangat kecil sekali. Kalau dipertimbangkan dengan pertimbangan nilai rapor. Karena namanya jalur kita ini, jalur SNMPTN itu jalur rapor. Ini mungkin clear anak-anak semuanya ya untuk poin 3. Jadi sekali lagi anak-anak silahkan nanti refleksi diri saya kira-kira berpeluang di mana. Jangan paksakan diri. Kalau kira-kira dari sekolah kita ada yang nilainya lebih berpeluang, ya kemungkinan kita tergeser kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, saling komunikasi, ngobrol. Teman kamu mau kemana? Saya mau ke sini. Ya udah saya ke sini kalau gitu. Nggak apa-apa saling ngobrol begitu. Kamu daftar apa? Rifki, kamu daftar apa? Oh, saya daftar matematik. Ya. Kata Rifki, Mas Ihsan mau daftar apa? Oh saya daftar fisika. Ya udah, gitu kan saling berbagi kursi gitu ya. Bukan kursi, selain berbagi peluang seperti itu. Walaupun ya nanti soal diterima apa enggak itu kan urusan nanti ya. Tapi kita perlu untuk mengatur strategi anak-anak semuanya ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah nilai prestasi non-akademik.
nilai prestasi non akademik ini adalah misalkan prestasi kegiatan lomba-lomba ya, dibuktikan dengan sertifikat atau piagam. Jika sertifikat atau piagam tidak ada, nanti bisa dibuatkan surat pernyataan dari kepala sekolah, keterangan bahwa si X telah memenangkan atau peserta dan seterusnya. Ini mungkin clear ya untuk prestasi non akademik. Terutama ini untuk non akademik yang ada hubungannya dengan mapel. Misal ya, kalian punya prestasi di olahraga, ini sangat berpeluang untuk masuk di jurusan olahraga. Kalian punya prestasi misalkan bidang lomba-lomba yang hubungannya dengan seni, ya silakan, itu berpeluang. Pernah menang misalkan lomba baca puisi, ya, misalkan tingkat nasional atau peserta apa gitu ya, yang ada hubungannya dengan puisi misalkan, itu cocok untuk masuk jurusan yang ada hubungannya dengan puisi, misalkan bahasa dan seterusnya. Silakan dihubungkan. Tetapi walaupun tidak ada hubungannya, ini skornya tetap bisa menambahkan. Misal ya, mau masuk jurusan matematik, tapi prestasinya prestasi olahraga, ya boleh-boleh saja kalian mendaftar matematik. Ya. Tapi sebenarnya secara peluang itu lebih berpeluang kalau prestasinya non akademiknya olahraga, daftar prodinya olahraga. Boleh-boleh saja ya. Tapi untuk penilaian pertama yang pasti adalah nilai rapornya atau prestasi akademiknya, baru yang kedua adalah nonnya. Kemudian pilihan program studi. Ini zaman dulu ya, ini informasi ini tidak valid, tapi hanya sekedar pertimbangan. Sekali lagi anak-anak ya, untuk pilihan program studi ini tidak, info ini karena info catatan saya tahun 2015 lalu, sampai sekarang pasti sudah banyak perubahan. Kalau sekarang ini kita nggak tahu lagi ya perkembangannya, tapi kalau dulu itu sempat ada info yang tidak resmi bahwa SNPTN ini hanya mengambil prodi pilihan 1, untuk pilihan 2-nya tidak diterima. Kenapa? Karena saking banyaknya. Misal ya umpama Unila, kita mendaftar Unila pilihan kedua. Kenapa kita tidak diterima? Ya karena yang milih Unila pilihan 1 saja sudah ribuan. Maka peluang kita untuk diterima sangat kecil. Jadi usahakan ya prodi yang kita pilih, yang kita minati pilihan 1. Ya, pilihan keduanya nanti silakan diatur pilihan yang tidak kita begitu minati, atau bahasanya mungkin cadangan ya anak-anak semuanya. Kemudian kalau dulu ada info, ini tidak resmi juga ini ya, hanya sekedar catatan saya zaman dulu, tapi ini boleh juga untuk sekedar apa ya namanya, sekedar tahu saja gitu ya. Ini tidak valid juga. Jadi kalau dulu bahasanya putra daerah apa, artinya putra daerah itu adalah alumni-alumni dari dalam provinsi, alumni-alumni dari dalam provinsi Lampung. Jadi dulu sempat ada info ini tahun 2015 waktu sosialisasi di Unila tahun 2014 kalau nggak salah, ini saya rekam, saya catat ini. Jadi 60% ini untuk misalkan Unila tahun 2014, ini tahun 2014 ya, untuk tahun ini ya tidak pasti lagi, sekali lagi tidak valid. Tahun 2014 60%-nya dari Lampung, sedangkan 40%-nya itu dari luar provinsi Lampung. Putra daerah maksudnya bukan putra daerah dalam arti suku, bukan ya anak-anak, tetapi putra daerah dalam arti kursinya itu dibanyakin untuk dari daerah masing-masing. Hal yang sama untuk yang provinsi lain juga gitu. Misalkan UGM itu ada di Jogja. Itu dulu ada info bahwa dari Jogjanya juga 60% dari SMA lulusan di Jogja sana, sedangkan 40%-nya dari luar Jogja. Berarti kita hanya berebut kursi 40% dari seluruh Indonesia. Ini sangat berpeluang kecil untuk diterima. Tetapi sekali lagi untuk info nomor 6 ini untuk saat ini info ini tidak valid ya anak-anak semuanya. Tetapi ini karena dulu sempat ada info seperti ini, bolehlah hanya sekedar anak-anak tahu saja. Tapi jangan terlalu jadi patokan. Tetapi kalau saya amati ya sangat mungkin memang kursinya dari pengumuman itu kami lihat banyak dari kursi juga, banyak yang dari dalam provinsi ya. Berikutnya nomor 7 ujian nasional, sekarang nggak ada lagi, jadi ini tidak lagi ya, tidak ada ujian nasional. Maka untuk nomor 5 sepertinya sudah tidak digunakan lagi. Ini untuk sekilas ya anak-anak semuanya, beberapa pertimbangan. Nanti ini saya share di grup. Sampai di sini mungkin sebelum kita lanjut ke yang lain, silakan ada beberapa anak-anak mungkin ingin disampaikan, monggo silakan. Saya stop screen dahulu, mungkin silakan sebelum kita lanjut. Ya, silakan Ganen, ada yang ingin ditanyakan, monggo atau didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Kan sertifikat atau piagam itu penting untuk SNMPTN ya, Pak? Ya. Nah, kemarin kebetulan saya sama ada beberapa teman saya menang
lomba di provinsi Mm-mm. apa FL2SN. Mm-mm. Nah, seni. Nah, tapi itu dari dinas nggak ada dikasih sertif atau piagam gitu, Pak. Nanti itu gimana? Ya. Jadi untuk prestasi jika panitia tidak melaksanakan minimal ada yang bertanggung jawab secara legal. Ya, kita bertanggung jawab secara legal paling kecil adalah kepala sekolah. Jadi nanti bisa menggunakan surat keterangan atau pernyataan dari kepala sekolah bahwa atas nama Ganen pernah jadi peserta atau pemenang lomba sekian tingkat sekian gitu. Itu bisa laku juga nanti. Jadi bisa nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Tarono dengan Pak Tar apa kemana tadi? Ke Pak Har, Pak Tar? Untuk teknis surat keterangan? Surat keterangan biasanya dengan Pak Deden, ya Pak Har, nggak apa-apa nanti dibuatkan Pak Pak. Deden. Yang penting ada foto ketika lombanya, Mm-mm. foto saat lomba atau foto saat kalau ada dia juara, foto saat menangnya. Ada fotonya nanti dilampirkan di surat keterangan ini. Ya. Jadi gitu nanti ya, Ganen ya. Nanti akan dikoordinasikan dengan di pihak Waka nanti Pak Tarono dengan biasanya kalau lomba-lomba Ke Bu Marfi nggak Pak? Bu Marfi ya, Bu Marfi atau Pak Haryono. Nah, Iya. nanti akan disiapkan oleh sekolah ya, Ganen ya. Silakan berkoordinasi nanti bisa dengan Bu Marfi, Pak Tarono atau Pak Haryono. Mungkin gitu ya, Ganen. Baik, Pak. Nah, jadi sekali lagi untuk yang lain-lain mungkin pernah lomba, pernah menang atau paling tidak, kalau tidak salah ini peserta juga diakui. Jadi peserta juga bisa. Kalau yang seingat saya kalau nggak salah itu bisa diupload maksimal 3 ya kalau nggak salah. Itu ada di panduan yang saya share di LTMPT garing Meet sama dengan 11 tadi ya. Jadi panduan tadi nanti bisa dilihat di sana. Kalau nggak salah ada 3 prestasi yang bisa di-upload untuk SNPTN. Peserta pun juga aku termasuk kegiatannya di sekolah gitu. Cuman beda mungkin skornya gitu. Untuk yang tidak ada bukti fisik berupa piagam atau sertifikat nanti bisa mengirimkan surat pernyataan atau surat keterangan dari sekolah. Juga sah juga dari sekolah. Ini teknisnya nanti ke sana. Silakan di belakangnya Ganen ingin disampaikan. Kalau tidak ada, lanjut mungkin. Lanjut. Silakan. Boleh tunjukkan. Silakan. Boleh raise hand atau sebutkan nama, ini tidak kelihatan wajahnya. Tunjuk. Silakan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Latifah, Pak. Latifah, silakan. Ya. Pak Silakan. mau nanya, Pak, untuk piagam nambah itu kan akan nambah nilai ya, Pak, SNMPTN-nya, Pak. Betul. Itu hanya satu piagam tertinggi aja atau boleh Semua piagam. Oh ya. piagam Ya, ketangkap sudah pertanyaannya dari Latifah ya. Jadi kalau tidak salah seingat saya itu ada tiga prestasi yang bisa diupload. Jadi silahkan kalau misalkan punya 10 ambil yang 3 yang terbaik. Nanti kalau kalimat saya salah tolong diralat ya. Ada di panduan itu saya agak lupa. Seingat saya 3 prestasi yang bisa diupload. Jadi kalau misalkan punya 5 atau 6, 7, 10 ya upload aja 3 paling pilih yang terbaik. Tingkatnya dan juaranya itu yang paling tinggi ya. Karena semakin tinggi tingkatannya ya pasti semakin besar skornya kan gitu. Jadi silakan dipilih. Seingat saya 3, seingat saya ya. Nanti agak lupa saya. Mungkin gitu Latifah ya. Halo, ketangkap Latifah? Iya. Ya, lanjut di belakang Latifah silakan. Silakan enggak apa-apa, tunjuk tangan atau langsung buka mic-nya enggak apa-apa. Mungkin cukup Pak, lanjut aja. Lanjut, kita lanjut lagi. Ini kalau yang dulu saya pernah mengarsipkan ini tahun 2016 ini beberapa prestasi-prestasi yang diakui di SNPTN ya. Tetapi ini selalu berubah ya. Untuk yang prestasi terakhir saya kurang update mana yang tercatat ya. Tapi intinya peserta juga laku, bahkan prestasi yang di tingkat sekolah pun juga diakui gitu ya. Nah, nanti ada di aplikasi tinggal diklik nanti ya. Yang pasti kalau kalian anak-anak semuanya punya prestasi silahkan disiapkan dari sekarang. Jika prestasinya itu fisiknya sudah ada disiapkan ya, aslinya nanti difoto kan diupload pada saat pendaftaran tanggal 14. Kalau belum ada nanti bisa berkoordinasi dengan sekolah untuk disiapkan
surat keterangan bahwa memang kalian pernah mengikuti atau menang kegiatan itu. Ini tahun lalu ada yang seperti ini ya. Tapi ini sekali lagi ini sudah lama ya, catatan lama. Dan setiap tahun berubah. Setiap tahun berubah. Nanti teknis lebih detail prestasinya berapa dan seterusnya itu ada di panduan. Karena panduan 2022 belum rilis, kita pakai panduan yang 2021 untuk sekedar acuan. Ini ada di link yang tadi saya bagi ya, LTMBT mid-11 ini anak-anak, nanti bisa dilihat di sini. Ini di panduan pendaftaran. Lanjut kalau gitu anak-anak semuanya ya. Oke, bisa dilanjut anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan dahulu? Pak, mohon maaf Pak, Silakan. izin bertanya lagi Pak. Silakan, monggo. Kalau semisal di urutan rankingan saya 40. Nah, program studi yang saya ambil ini sama dengan yang rankingnya misalnya di 20. Tapi kalau misalnya kita punya sertifikat, sedangkan dia tidak punya sertifikat, apakah itu ngaruh Pak? Itu peringkat 40 di mana itu? Yang dilihat 40 eligible, 40. Di eligible. Ya, seperti kami sampaikan di awal, jadi eligible itu peringkat hanya untuk menentukan jumlahnya. Karena kan kita dibatasi jumlah IPA, kalau nggak salah, 70 Pak Tar ya? 70 ya, Oh, yang dari 174 siswa. 56 ya Pak ya, IPS-nya? IPS 56 dari 134. 34. Jadi, 140. peringkat Ganen yang 40 tadi ya, itu adalah peringkat dari sisi jumlah nilai UN untuk mensortir mengambil jumlah 70 dan 56 ini, bukan untuk peringkat dalam arti seleksi. Seperti kami sampaikan di awal tadi, untuk yang mekanisme seleksi nanti diseleksi berdasarkan mapel yang ada hubungannya dengan jurusan yang diambil. Bisa jadi peringkat Ganen ada di 40, tetapi mungkin ada beberapa nilai yang nilainya tinggi, misal yang tidak ada di Unkan. Misal penjaskesnya gede-gede nilainya. Nah, kan cocok di penjas itu walaupun peringkatnya peringkat ke-70 dari 70 siswa yang eligible. Tetapi nilai penjasnya bagus dan prestasi penjas bagus. Ini malah berpeluang diterima daripada anak yang eligible-nya peringkat 1 kan gitu, seperti itu. Jadi seperti kami sampaikan tadi ya, nanti kalian lihat rapotnya. Rapotnya itu dilihat mapel apa yang kira-kira ini. Dan nanti bersaingnya pun dengan temannya bukan peringkat eligible, tidak peringkat eligible tapi peringkat nilai rapor. Ini untuk yang peringkat nilai rapor sesuai dengan mapel yang diambil ini setiap tahun ini tidak berubah. Semoga untuk tahun ini juga tidak berubah. Dari tahun 2014, 12, 13 sampai 2021 kemarin ini tetap saya amati memang mereka yang sama-sama prodi yang diambil nilai rapornya dia lebih menang untuk pelajaran itu ya memang keterima dianya yang keterima gitu. Misalkan Ganen dengan Egis sama-sama ngambil apa misalkan contohnya misalkan penjas. Ganen ada di peringkat 40, Egis ada di peringkat 10 misalkan, tapi nilai penjasnya Ganen lebih tinggi dibanding nilai penjasnya Egis. Maka Ganen walaupun eligible-nya peringkat 40 itu kemungkinan diterima lebih besar daripada Egis. Seperti itu. Jadi antara Ganen dan Egis silakan ngobrol. Oh, kamu ranking 20 tapi nilai kamu yang gede-gede di mana? Oh, saya di kimia misalkan. Egis ngambil kimia gitu. Saya ngambil penjas gitu. Ada komunikasi seperti itu nak ya. Paling tidak ya kalau tidak bisa komunikasi dengan teman lebih jauh ya paling tidak kita membaca nilai kita tadi refleksi bahasanya ya. Kita saya nilai saya yang bagus-bagus di pelajaran ini. Oh, ekonomi saya untuk IPS ekonominya bagus. Oh, untuk IPS saya geografi bagus-bagus gede-gede nilainya. Ini berarti saya saya milih prodi yang ada hubungannya dengan geografi. Tidak harus pendidikan geografi tapi banyak nanti kan materi prodi-prodi yang ada hubungannya dengan geografi. Lebih detailnya mungkin besok dengan Primagama ya, Bu Sulis ya. Iya. Iya, Pak. Iya. Nah, ini pengarahan saya secara umum dulu, secara umum global. Mekanisme seleksinya seperti ini gitu loh. Nanti Primagama akan lebih detail. Oh, nilai kamu ini geografinya sekian, kamu cocoknya ngambil prodi ada hubungan geografi ini. Nanti mereka akan mengarahkan seperti itu. Ya, silakan Ahmad Rafali. Monggo. Silakan mic-nya dibuka. Sebelumnya saya mau nanya Pak Iksan. Untuk terkhusus jurusan informatika, teknik informatika, itu nilai yang pentingnya apa ya Pak Iksan? Oke. Matematika.
langsung ini ya, saya coba jawab. Informatika kalau saya lihat ini lebih condong ke matematik karena di sana ada logika dan algoritma. Logika dan algoritma ini sangat erat banget dengan matematik. Jadi itu prioritas kayaknya matematik. Kalau IPA pasti matematika peminatan dan matematika wajib itu prioritas. Kalau untuk informatika itu ya. Ini pengamatan saya, semoga tidak salah karena yang saya kenal materi informatika ini yang informatika versi sekarang ya, bukan informatika dalam arti pelajaran komputer. Kalau informatika dalam arti pelajaran komputer kan hanya buka Word, Excel, buat email, ngirim email, Corel, itu tidak ada hubungannya dengan matematik. Tapi informatika yang dimaksud untuk kurikulum sekarang ini, bahkan informatika di program perguruan tinggi itu mereka membuat pemrograman itu harus ngerti, harus terbiasa dengan logika dan algoritma. Itu basicnya di situ. Jadi saya yakin itu matematik. Mungkin gitu ya. Tadi dari berikutnya Intan, silakan. Iya Pak, saya mau nanya untuk sertifikat kepengurusan eskul itu boleh dicantumin untuk SNMPTN nggak Pak? Dan ada pengaruhnya nggak ya Pak? Oke, bagus. Pertanyaan bagus dari Intan ya. Jadi kalau yang tahun sebelumnya ini ada prestasi bunyinya tingkat internasional, kemudian nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan sekolah. Dan kalau di situ untuk tahun ini kan kita belum tahu ya panduannya ya. Kalau tahun kemarin ada, itu tingkat sekolah ada. Karena ada, silakan diupload. Ya, silakan diupload saja. Soal diakui apa dihitung apa enggak itu diupload saja. Maksud kami gini, kalau diupload dapat nilai 1 misalkan, lumayan daripada tidak diupload nilainya 0 kan gitu. Dapat skor lumayan gitu loh. Misalkan punya kegiatan apa yang itu ada nilai prestasinya di tingkat sekolah, upload aja. Nah, gitu. Soal diakui apa enggak itu urusan panitia kan gitu. Dan kita kan nggak tahu dapat skornya berapa juga, nggak pernah dipublish. Namanya kita berusaha, yakin bahwa dapat skor gitu. Tapi yang pasti carilah dari 3 prestasi itu yang paling tinggi. Ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten kota, ada tingkat sekolah. Nah, kalau provinsinya 3 ya udah provinsi aja, sekolahnya nggak usah kan. Tapi kalau punyanya semuanya sekolah ya 3-3-nya sekolah saja gitu. Pertanyaannya diakui apa enggak? Itu panitia yang tahu, yang bisa jawab. Tapi kita namanya berusaha, jangan dikosongin kalau ada gitu ya. Tetapi tidak boleh memalsukan. Kalau memalsukan ketahuan didis, bahaya gitu ya. Memalsukan, memalsu buat sendiri kan gitu. Ketahuan, terbukti, nah itu didis nanti. Sudah kadung diumumkan, kemudian syukuran undang tetap. Nah, undang teman-temannya ternyata dibatalin kan sedih gitu ya. Jangan ya, jangan, dan itu tidak bagus. Silakan di belakangnya Intan. Kalau itu Pak, kalau maksudnya itu ini loh Pak, pengurus eskul Pak. Kalau yang Pak Iksan jelaskan tadi itu kan piagam penghargaan lomba. Nah kalau misalkan sertifikat pengurus eskul atau pengurus OSIS gitu loh Pak, itu bisa nggak Pak kira-kira? Lebih detailnya saya agak lupa Bu, nanti kita baca di ini panduan, lebih detail. Panduan ya. Cuman yang seingat saya itu dulu prestasi sekolah gitu ya, namanya prestasi itu dulu, tapi dulu sempat juga ada tampilan pilihan di situ pengurus OSIS itu ada gitu, pengurus OSIS ada gitu, dulu sempat seperti itu gitu ya. Tahun kemarin saya agak lupa ada enggak gitu ya. Nah gini aja, kalau enggak yang seperti itu yang masih ambigu kan gitu, menunggu jadwalnya masih 14 sampai dengan berapa tadi? 14 mana tadi ya? Jadwalnya 14 sampai 28 Februari kan cukup lama itu. Jadi seandainya nanti begitu login di menu itu ada sekolah, kemudian pilihannya ada misalkan ya, itu nanti kita upload gitu. Di tanggal 14 sampai 28 itu kan hanya moto upload kan sehari juga clear ya. Mungkin gitu. Nah, detailnya lupa detailnya untuk ini Bu. Oke, siap Pak. Kalau dulu ada sampai ditulis malah ketua OSIS, ada. Oh iya, jalur ketua OSIS gitu dulu kan ada ya Pak ya? Ada ketua OSIS, pengurus OSIS. Nah untuk ekskul detailnya saya lupa. Nah, nanti ya intinya kita baru fix tahu ketika nanti tanggal 14 atau beberapa hari sebelum tanggal 14 ada panduan dirilis, nanti kita bisa baca di panduan itu prestasi apa saja. Dan yang pasti tanggal 14 login, kalian yang eligible akan ada menu upload prestasi. Di situ ada bisa diklik tingkat sekolah, nanti pilihannya apa. Diklik aja. Yang mirip-mirip dengan pilihan itu upload dokumennya. Misalkan pengurus OSIS, jika ada itu nanti ada pilihan sekolah, pengurus OSIS, ya udah. Berarti yang hubungannya dengan pengurus OSIS upload. Jawabannya apa diupload? Ya itu urusan panitia kan gitu ya, Intan dan teman-teman. Yang penting kita berusaha. Jangan kalau kosong nggak dapat nilai,
Kalau diupload walaupun nggak mirip-mirip dapat skor 0, berapa kan lumayan daripada nggak dapat. Nah, Itu bisa itu Pak Ihsan. ada ya? Ada. Saya udah share di grup Oh, ada. 8 sertifikat untuk SNMPTN 2022. Sip kalau gitu. Saya agak lupa Pak detailnya. Sertifikat L2SN, sertifikat ada di nomor pengurus OSIS ini ada di nomor berapa? Nomor 6. Oh iya, siap. Mungkin detailnya agak lupa mungkin ya anak-anak semuanya. Ada di nomor 6 sertifikat pengurus OSIS, MPK, S10. Bisa disiapkan Bu Sulis ya. Nanti Siap, Pak. dengan yang lain-lain. Di belakang Zalfa, Intan belum selesai, silakan. Pak mau nanya, misalnya saya ada sertifikat kepengurusan sama sertifikat peserta lomba. Nah, dari dua sertifikat itu yang lebih tingginya itu yang mana ya, Pak? Ya, kita lihat tingkatnya. Lombanya tingkat apa? Kalau lombanya tingkat sekolah, dalam rangka ulang tahun SMA 15 dapat juara 1 kan tingkat sekolah itu. Kalau kita prestasinya tingkat jadi peserta tingkat provinsi, ya mendingan peserta tingkat provinsi daripada juara 1 tingkat sekolah kan gitu. Nanti kan ada tingkatnya kan, dari penanda tangan itu aja kelihatan tingkat itu. Memang lombanya diadakan di SMA 15 tapi tingkat provinsi yang tanda tangan kepala dinas pendidikan misalnya itu udah tingkat provinsi kan gitu. Jadi dari sertifikat piagamnya kelihatan, ini bisa dipilih. Itu ya. Jadi kita milih yang lomba itu ya Pak daripada kepengurusan. Iya, betul. Sesuai tingkat. Kan dari tingkat mulai yang paling tinggi internasional. Prestasi tingkat internasional, tingkat bawahnya lagi nasional, bawahnya lagi provinsi, bawahnya lagi kabupaten berarti ya. Kabupaten tingkat sekolah gitu. Kalau di kabupaten pernah peserta atau prestasi juara atau apa, nah itu dipilih aja yang kabupaten. Pasti skornya lebih tinggi. Gitu ya. Kalau punya 3, punya provinsi, kabupaten, sekolah, yaudah 3-3-nya diupload gitu. Seingat saya 3 ya. Nanti kalau misalkan berubah, ya kita sesuaikan dengan yang diminta oleh webnya SNMPTN. Mungkin seperti itu ya, Intan ya. Sudah tertangkap, Intan? Iya, Pak. Baik, Ya, terima kasih. di belakangnya Intan ada Zalfa. Silakan Zalfa. Pak, izin bertanya. Saya silakan. masuk di desain komunikasi visual. Itu mata pelajaran yang mempengaruhi itu apa ya, Pak? Desain komunikasi visual. Itu lebih condong ke bahasa atau mana ya? Kurang begitu paham. Pak Rifki mungkin bisa memberi bantuan Pak Rifki. Kira-kira condong ke mana Pak Rifki? Kalau desain komunikasi visual itu matematika masih masuk itu Pak. Matematika ya? Itu kayak apa sih desain komunikasi visual? Desain Seni Pak, seni gambar. Oh, seni. Tapi kan pasti itu ada perhitungan yang pas gitu Pak. Iya. Lebih ke desain. Sebenarnya hampir 11-12 dengan teknik arsitektur gitu, Pak. Arsitektur. Mirip dengan teknik arsitektur landscape gitu, sejenis mereka. Mirip desain grafis ya seakan-akan ya? Iya. Iya, betul. Ya, kemungkinan matematik, fisika pasti itu berarti. Iya. Ke sana. Kalau ke teknik kayak teknik mesin, teknik sipil itu matematik nomor 1, fisika nomor 2 pasti itu. Iya, benar. Jadi kemungkinan itu ya. Nah, siapa tadi? Zalfa ya. Sekali lagi ini sebenarnya wilayahnya pihak universitas bukan saya ya, tapi kita kan namanya memprediksi ya, Nak ya. Memprediksi itu. Jadi biar kita tidak bunuh diri maksud saya tadi gitu. Iya, berdasarkan pengalaman ya, Pak ya. Yang sudah seperti itu. Mungkin gitu Zalfa ya, tertangkap ya. Iya, Pak. Ya, di belakangnya itu, Pak, silakan. Ya, silakan Muhammad Aska, silakan, nggak apa-apa. Buka mic-nya. Pak, kalau teknik elektro itu nilainya apa aja ya, Pak ya? Yang diambil. Ya, elektro listrik pasti, fisika nomor 1, matematika terusnya. Kimia pasti, matematika. Kalau teknik itu fisika. Itu udah pasti itu. Jadi kalau teknik sipil mungkin lebih matematik dulu mungkin ya. Kalau sipil ya, kalau sipil matematika. Mungkin ya. Teknik elektro ya pasti fisika itu karena sesuai namanya itu listrik gitu ya. Fisikanya kira-kira dari Bu Sulis pernah dapat berapa gitu ya. Aman. Misal itu ya. Sama Bu Sulis dikasih nilai 65 ngepas 65 di KKM ya, jangan dicoba ya. Jangan dicoba berarti. Ya saling
komunikasi lah ya dengan teman-temannya, enggak apa-apa. Bukan dalam arti kita saling jegal, justru dengan kita berkomunikasi dengan teman itu saling apa ya? Saling membantu ya. Saling membantu. Dengan kita tidak satu pilihan prodi itu berarti kita tidak bersaing dengan teman. Nah, itu tidak beradu ini ya istilahnya. Itu ya. Enggak apa-apa saling komunikasi. Pak Iksan mau nanya atau ke Pak Tarono atau ke Bu Sulis. Misal ada anak mau konsultasi ke Primagama nih, Bapak Ibu. Itu kira-kira mereka itu ada rekomend dari sekolah atau langsung saja ke sana atau harus bayar gitu, Pak? Karena kemarin ada yang ngomong, Pak kalau misalnya saya mau konsultasi kira-kira bayar nggak ya Pak ya? Gitu loh. Nah itu gimana Pak? Pak Tarono yang bisa mewakili anak-anak, siapa tahu ada yang mau konsultasi. Karena sebagian bertanya seperti itu. Pak Tarono masih ya, baik. Kalau terakhir Pak Supardi itu memang memberikan peluang atau secara terbuka kepada siswa SMA 15 siapapun. Yang penting ketika sampai di sana, Pak, saya dari SMA 15 ingin konsultasi tentang prodi yang mau saya pilih, itu akan mereka layani ya. Jadi yang penting dari SMA 15 karena mereka sudah memberikan kesempatan dan memberikan waktu yang seluas-luasnya bagi siswa SMA 15 yang ingin langsung konsultasi ke sana, minimal nanti lapor dengan Bu Marti, dan Bu Marti kalau misalnya itu telepon Pak Pardi ada anak 15 berapa orang mau konsultasi, nah seperti itu. Ya berarti setidaknya ada rekomendasi dari sekolah, ada omongan dari sekolah lah ya Pak. Iya. Cobalkan lah paling tidak mungkin biar bisa ketemu dengan Pak Pardinya dan iya karena yang MOU kan yang tanda tangan yang selalu berhubungan dengan Pak Pardi kan Bu Marti. Oh iya. Iya Pak, baik. Jadi anak-anak nanti yang hubungannya dengan Primagama nanti mungkin lebih detail Bu Marfi nanti ya menginformasikan di grup eligible. Tadi yang masih raise hand Muhammad Aska silakan. Sudah itu Aska tadi. Masih di belakangnya Aska, monggo anak-anak. Monggo silakan anak-anak. Kalau ada Freddy silakan, Ferdi silakan Ferdi. Pak mau tanya Pak. Monggo silakan. Masa sanggah itu apa ya Pak ya? Oh itu untuk sekolah itu nak. Untuk sanggah itu untuk sekolah. Jadi kan kita sekolah ditetapkan kuota kita sekian sama sekian 70 sama 56. Kalau kuota kita ini nggak sesuai atau jumlah siswa 100 sekian kok ternyata 74 kan sama 140. Jadi kalau jumlah siswa nggak sama dengan yang real di lapangan kita suruh sanggah itu, tapi urusan sekolah anak. Untuk siswa nggak usah dipikirkan itu. Untuk saat ini untuk hubungannya SNMPTN kalian PR-nya adalah diskusi dengan pertama ya kalau saran Bapak pertama konsultasi dengan orang tua dahulu, ibu bapaknya pengennya kemana. Kalau kamu ngebet pengennya ke UGM, orang tuanya mungkin nggak mengizinkan ya kan agak susah nanti kan gitu ya. Pertama dengan orang tua, kemudian nanti konsultasilah dengan guru BK, konsultasi dengan wali kelasnya, ada Bu Sulis juga misalkan gitu ya. Atau mungkin konsultasi dengan family yang ada hubungannya dengan sekolah ya. Kalau orang tuanya mungkin kurang begitu mohon maaf mungkin paham atau nyambung ya. Karena bapaknya taunya keluar bawa cangkul, pulang bawa cangkul lagi, ditanya saya mau pilih kemana kan bingung bapaknya ya. Ya silakanlah konsultasi dengan keluarga yang ngerti tentang sekolah gitu ya. Atau paling tidak keluarganya yang pernah kuliah dan seterusnya gitu. Kalau masih tidak ada di keluarganya boleh dengan guru BK, wali kelas dan seterusnya. Saya ini bagusnya kuliah kemana gitu. Apa ke Unila, apa ke Unsri, apa ke UGM, apa ke Universitas Cendrawasih sana, misalkan gitu. Gitu ya. Jadi ada Ahmad Rafali dan Ferdi, mana dulu silakan, boleh mic-nya dibuka. Udah Pak tadi Pak. Oh, cukup ya. Selanjutnya Ahmad Rafali silakan. Sebelumnya izin bertanya lagi Pak. Silakan. Ini jika pemilihan prodi, namun berbeda jurusan, namun masih di satu universitas yang sama, itu menjadi masalah nggak Pak? Atau memperkecil peluang keterima itu Pak? Terima kasih. Maksudnya gimana? Kamu milih 2 prodi di satu kampus? Apa dengan temennya? Misalnya milih teknik informatika di Unila, terus
teknik elektro di Unila gitu, Pak. Ini untuk teknis pilihan ada di panduan berapa tadi ya, mana ya? Teknis-teknis panduan tadi di mana tadi ya? Kriteria pemilihan tadi ya. Ada di mana tadi ya? Aduh, kok saya lupa tadi. Sebentar. Kok saya lupa mana tadi ya? Kriteria, prodi, kriteria. Kok saya jadi lupa ini gimana nih? Mana tadi? Kriteria, persyaratan, peserta. Ini pilihan prodi ini kelihatan ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA asalnya. Jika memilih 1 prodi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Disalahkan tidak lintas minat. Ini yang info yang dari web resminya ya. Yang ditanyakan oleh siapa tadi? Ini maksudnya yang mana ya? Rafali ya, gimana tadi maksudnya? Milih 2 prodi. 2 prodi dengan 1 universitas yang sama, Pak. Kan nanti di tombolnya itu ada pilihan 1, pilihan 2. Di tombolnya itu nanti bentuknya diklik pilihan 1 universitas mana, misalkan milih Unila, nanti baru dipilih prodinya. Prodinya misalkan matematik. Nanti pilihan kedua kampusnya mana, baru dipilih prodinya. Kalau dari proses seleksi, kalau yang dulu tahun 2015 yang saya catat itu untuk pilihan prodi nomor 2 itu hampir tidak diproses gitu ya, kursinya kecil. Bahkan ada beberapa kampus yang tidak mau menerima pilihan 2. Kenapa? Bukan sombong, karena banyak yang pilihan 1 aja nyisa gitu loh. Mama gitu ya, SMA 15 yang daftar ada sekian ribu, yang sekian ratus misalkan, kursinya 50. Nah, 50 pilihan 1 aja udah penuh, maka pilihan 2-nya hampir tidak diproses. Jadi anggap aja pilihan 2 itu pilihan yang cadangan gitu ya. Diterima syukur enggak juga gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap di pilihan 2. Walaupun ya ada kemungkinan juga gitu kan. Karena mungkin pertimbangan si prodinya nanti beda. Mereka bisa jadi melihat prestasi kita ada yang lebih di sisi misalkan ekstrakurikuler atau prestasi non akademik. Misal ada fakultas tertentu, prodi tertentu yang setiap lomba voli mungkin tiap tahun itu nggak ada yang pernah menang kan gitu. Nah, pengen mungkin dari pihak internnya volinya menang. Oh, siapa yang punya sertifikat voli mungkin atau pernah juara voli, ya udah kita ambil walaupun setara nilai angka, bisa jadi seperti itu ya. Kita nggak ngerti di dalamnya. Jadi ada kemungkinan pilihan kedua ini walaupun pilihan kedua tapi dia punya prestasi lebih di sisi ini misalkan. Bisa jadi pertimbangan yang dari panitia seleksi, tapi kita nggak ngerti gitu ya, Nak ya. Gitu. Mungkin itu maksudnya yang ditanya oleh siapa tadi? Febi ya? Rafali. Ada di ini nih, saya share tadi di sini. Ini yang dimaksud Rafali tadi ya. Kriterianya setiap siswa terbaca ya, mungkin ya. Gimana, Rafali terjawab? Ya, Pak, terjawab. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang lintas minat ini walaupun ada kemungkinan nanti ada beberapa universitas yang membolehkan untuk lintas peminatan atau lintas jurusan, tapi saran saya jangan karena bunuh diri. Kalau mau lintas minat ya nanti lewat jalur UTBK saja, jangan SNPTN. Misal anak IPA minatnya pengen jadi akuntan karena orang tuanya punya perusahaan, punya CV atau apa ya, punya usaha, anaknya suruh ngelanjutin tapi udah kadung jurusannya IPA, mau ngambil jurusan akuntansi biar manajemen kantor bapaknya perusahaan kecil-kecilan punya bapaknya misalkan, boleh ngambil ekonomi, tapi kalau melalui SNPTN bunuh diri, sangat kecil peluang untuk diterima, mending UTBK itu untuk lintas minat itu ya. Kecuali mungkin yang mapel yang lintas minat dalam arti umum, misalkan apa yang nggak ada hubungannya IPA IPS ya, Pak Rifki misalkan seni ya, mungkin ya seni itu bisa IPA IPS ya, bukan lintas minat ya. Terus ke IPS Pak, seni itu Pak. IPS ya, IPS seni. Pelajaran itu tidak dikatakan lintas minat. Bahasa bisa IPA bisa IPS ya. Biasa. Bahasa IPS Pak. Oh, bahasa IPS ya. Bahasa IPS. Yang kira-kira ada nggak kira-kira mapel yang dia bukan minat, ada di rapot. Kalau itu bahasa IPS ya. Tapi kalau dilihat dari SNPTN bahasa Indonesia kan di IPA ada, di IPS ada, ya walaupun itu ada kemungkinan bisa
Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, karena kan jurusan bahasa itu, jurusan bahasa dan seni itu sebenarnya walaupun di kampusnya IPS, tapi kan untuk seleksinya menggunakan nilai rapor bahasa. Nilai rapor bahasa ada anak IPA dan anak IPS. Jadi anak IPS, anak IPA bisa, itu bukan lintas minat jatuhnya ya. Secara sortir nilai nanti masih berpeluang walaupun anak IPS ngambil bahasa Indonesia misalkan gitu. PPKN itu berarti bisa anak IPA, anak IPS. Bahasa Inggris kemungkinan anak IPA, anak IPS juga bisa gitu. Bukan dikatakan lintas minat ya, lompat jurusan. Tapi yang bunuh diri itu ya anak IPA ngambil ekonomi. Prodi ada hubungannya yang sangat erat dengan ekonomi, akuntansi, jadi akuntan gitu ya. Misalkan sosiologi, jadi sosiolog, jadi dan seterusnya ya. Itu untuk SNPTN sama aja kita membuang kesempatan kita kan gitu. Silakan lanjut di belakang. Nisha, silakan Nisha. Ya, terima kasih sebelumnya Pak, izin bertanya. Jadi kan salah satu kriteria untuk SNMPTN ini adanya alumni yang udah duluan masuk ke jurusan yang mau diambil kan Pak. Jadi pertanyaan saya, seberpengaruh apa alumni itu untuk masuk ke jurusan tersebut lewat jalur SNM? Apakah nilai-nilai alumni itu saat dia berkuliah termasuk ke dalam penilaian universitas juga untuk menerima kita, atau tidak seberpengaruh itu? Terima kasih Pak. Bagus, pertanyaan yang bagus dari Nisha. Mungkin perwakilan dari teman-temannya juga ya. Jadi untuk lebih detailnya ya kami tidak punya data nak. Jadi itu wilayah mutlak sepenuhnya pihaknya kampus ya, pihak kampus untuk menghitung berdasarkan itu. Jadi kita hanya bisa menebak, memperkirakan dan memperhitungkan gitu loh. Kalau alumni kita sudah banyak di sana, berarti kan track record kita di sana, sekolah kita dianggap bagus secara angka ya, secara indeks itu bagus. Terus bagaimana yang belum ada? Yang belum ada juga berarti secara indeks kita kan kecil, gitu ya. Tetapi pengalaman yang sudah kita juga jangan terlalu itu menjadi pertimbangan. Kalau nggak salah dulu Bu Sulis apa Yogi ya Bu Sulis ya, yang ada yang Yogi itu kan pertama di sana ya di Brawijaya. Ya, padahal alumni kita di sana belum ada kan gitu, bisa diterima di sana. Terus yang elektro siapa ya di UGM pertama dulu? Si Rian Wicaksono. Elektro ya, apa ya kalau nggak salah. Nah, elektro di UGM itu kan pertama kali ke sana gitu. Di luar perkiraan kita yang prediksi kita secara umum gitu ya, Nak ya. Jadi walaupun tadi kami sampaikan seperti itu, tapi ini tidak mutlak pasti itu gitu ya. Ini hanya bahasanya prediksi. Tetapi prediksi ini banyak benarnya kan gitu. Tetapi ya itu rezeki kalian. Misalkan kita belum pernah punya alumni di mana misalkan Bu Sulis yang belum ada. Umpama di UI misalkan ya. Ya enggak apa-apa, coba aja ke sana gitu. Siapa tahu memang itu rezeki kalian dan pihak UI-nya melirik kalian gitu loh. Mungkin kalian punya sesuatu yang dilirik oleh pihak UI. Seperti saya contohkan misalkan kamu punya prestasi apa yang prestasi itu di sana itu lagi ditunggu gitu. Coba sih setiap ada penerimaan mahasiswa SNPTN carilah ada anak yang prestasinya apa gitu. Siapa tahu itu rezeki kita kan gitu. Kita nggak ngerti ya di balik layar ya. Ada kalau bisa ada anak juara seperti saya sampaikan tadi loh. Ngambil misalkan ke UI jurusan apa gitu. Nah, prestasi kita nggak ada hubungannya, tapi kebetulan di sana memang prestasi itu dibutuhkan. Oh, ini membuat kesebelasan misalkan di UI kita ngerti kan ya. Di sana kan gitu. Kebetulan kita ada bukti fisik prestasi bola atau apa misalkan gitu. Atau mungkin yang lain gitu. Kita nggak ngerti. Walau alam itu udah garisan tangan di tangan kalian kan gitu ya. Nasibnya keterima di sana. Seperti yang sudah-sudah, seperti apa tadi Bu Sulis, Yogi terus si Rian. Seperti yang itu nggak ada. Di Aceh siapa dulu yang di Amir itu kan juga itu angkatan pertama yang di sana, kita nggak nyangka loh kok bisa keterima kan gitu. Di luar prediksi kita gitu. Tapi ya udah rezeki dia dan keberuntungan dia di sana gitu. Artinya anak-anak boleh kalau misalkan mau melompat tidak sesuai yang Bapak sampaikan tadi, tidak apa-apa. Ini kan namanya prediksi anak ya. Tidak pasti yang Bapak sampaikan ini 100% benar. Kita hanya merencanakan gitu. Ini walaupun peluangnya 1/1000, kalau 1 itu rezeki kalian kan beda. Tetapi kan kita membaca secara umum ya Nak ya. Membaca secara umum. Kalian memilih UI itu peluangnya lebih kecil dibanding kita daftar Unila. Atau karena alumni kita sudah banyak di ITERA misalkan. Jadi mendaftar UI dengan mendaftar ITERA ya peluang kita untuk keterima lebih banyak di ITERA misalkan seperti itu. Tapi ya tidak pasti kalau saya daftar ITERA diterima, kalau UI enggak ya belum tentu juga kan gitu.
Nanti terserah panitia mekanisme seleksi detailnya. Mungkin itu ya, Nisya ya. Iya baik Pak, terima kasih. Sekedar, jadi yang Bapak sampaikan malam hari ini sekedar pertimbangan, tapi pertimbangan yang perlu dipertimbangkan, tetapi jangan jadi patokan. Mungkin gitu ya, Nak ya. Nah, kata Pak Iksan nggak bisa loh, kalau belum ada alumni UGM, kita daftar UGM. Belum ada alumni UI, nggak bakal diterima di UI. Bukan begitu ya, Nak ya. Artinya kita bicaranya peluang. Gitu. Silakan di belakang, Nisya. Monggo. Ya, Aska silakan. Pak, mau nanya lagi. Misalnya saya sama teman saya daftar di ITERA. Nah, prodinya itu sama-sama di Teknik Informatika. Ada nggak Pak kemungkinan kami berdua itu keterima Pak? Ya, kalau kemungkinan semuanya kemungkinan ya, tapi kan dari pihak kampus saja dia sudah membagi secara rata seprovinsi. Masalahnya kita nggak tahu kursi kita di SMA 15 ini untuk jurusan informatika dikasih kursi berapa. Kalau kursi cuma satu berarti di antara kalian berdua hanya satu kan gitu. Kalau satu, kalau kursinya 5 berarti kalian pasti diterima kan? Bisa. Bisa. Ya, masalahnya kursi kita berapa ini rahasia perguruan tinggi nggak pernah dipublish gitu. Kursi kita berapa? Kursi kita tahun ini untuk Fakultas Kedokteran Unila dikasih berapa kita nggak tahu gitu. Apa 1, apa 2, apa 5 nggak tahu gitu ya. Untuk informatika di Unila kursi kita berapa dijatah misalkan, jatah dalam arti secara indeks tadi ya berapa, apa 1 atau 2 apa 3 kan gitu. Ya kita berasumsi anggap aja lah 1, berarti kalau 1 aku atau dia kan gitu. Pilih aku aja. Ya berdoa saja kursinya 2 gitu, terima kan gitu ya. Ya itulah. Tapi pernah Pak. Gimana Bu Sulis, monggo. Tapi pernah Pak 2 tahun lalu si Ajis sama David daftar di jurusan yang sama di ITERA ya terima sama. Keduanya diterima. Oh iya. Berarti ITERA. Berarti kemungkinan di ITERA kursi kita banyak. Nah, monggo berarti ya. Itu berarti bisa jadi pertimbangan ya. Tadi Aska ya tanya ya. Ya boleh, nggak apa-apa dicoba berdua berarti. Kalau hanya, tapi kalau sudah berlebih ya nggak mungkin tuh misalkan ada dari 70 itu ada 15 orang ngambil PGSD lah semuanya. Padahal kursi kita paling 1, 2, 3, atau 5. Nah itu. Tahun berapa itu pernah Bu ya? Ada 20 lebih semuanya ngambil hampir satu kelas ngambil PGSD. Gak ada yang keterima. Ya, gak ada keterima. Dan gak ada satu kursi gitu. Kan itu ya fatal gitu ya, fatal. Buang-buang kacamata. Kalau hanya 1 atau 2 ada kemungkinan mungkin Bu Sulis ya, berdasarkan sudah. Iya. Mungkin gitu Aska. Di belakang SK ada Reza, monggo silakan Reza. Reza. Iya Pak, izin bertanya Pak, untuk portofolio itu sangat mempengaruhi nilai masuk ke prodi yang diinginkan atau hanya sekedar syarat saja ya Pak? Oh iya, jadi gini, untuk Reza ada portofolio, ada prestasi. Kalau portofolio itu wajib untuk prodi tertentu, seperti seni, kemudian olahraga, sama apa tadi ya, ada di saya ini ya. Tapi kalau prestasi itu nilai tambahan. Tidak wajib. Tapi kalau porto itu wajib untuk prodi tertentu. Saya share di sini tadi. Nah ini portofolio ini wajib untuk jurusan ini olahraga, seni rupa, desain, grafis, tari, teater, musik, seni karawitan, STI monologi. Nah ini untuk jurusan ini mereka membutuhkan kita diwajibkan untuk mengupload portofolio. Kalau olahraga nanti portofolionya ada video kita melakukan salah satu olahraga, misalkan kita suruh milih, terserah misalkan kita bola voli, kita melakukan servis dan seterusnya itu ada di situ. Juknisnya ada nanti di share juga itu sama webnya ada di web SNPTN. Kalau seni rupa ya contoh lukisan kita upload gitu ya. Untuk seni tari contoh kita melakukan tari itu direkam atau rekaman video kita ketika kita pernah nari di mana gitu diupload dan seterusnya itu ada nanti juknisnya. Itu untuk portofolio ya. Tetapi untuk prestasi itu beda. Kalau prestasi itu nilai tambahan yang bisa ditambahkan untuk semua prodi. Tidak wajib. Kalau nggak ada ya nggak usah diupload gitu. Kalau ada diupload nilainya nambah. Itu bedanya ya antara porto dan prestasi. Mungkin itu yang dimaksud. Apa tadi? Yang Reza ya? Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Prodi apa Reza? Penjas Pak. Ya, kalau penjas berarti nanti wajib mengupload porto. Bisa diakses di panduan tadi yang LTMPT garing nanti bisa diunduh itu ya yang tahun lalu acuan. Nah, ini yang LTMPT yang garing 11 tadi mana yang garing. Nah ini kan ada di
panduan pendaftaran SNPTN ini ada di sini ya. Di panduan pendaftaran ini nanti bisa dicontoh, di download, dibuka. Di situ ada contoh-contoh pendaftaran untuk olahraga, gitu ya. Nanti kita share di grup ya, yang gitu. Silakan di belakangnya Reza, mungkin udah ketangkap Reza ya. Intan mungkin silakan. Pak, saya ada informasi. Kan besok ada dari Primagama kan. Nah, saya duluan nih analisis potensinya. Dia itu ada perkiraan kuota sekolah di masing-masing prodi gitu. Kemarin saya cek, misalnya Sastra Indonesia UNS, itu ada di calon mahasiswa. Jadi kita bisa memperkirakan sekolah kita ada berapa yang masuk. Ya. Bagus, nanti boleh itu dimanfaatkan fasilitas yang prediksi dari Primagama. Bagus itu nanti boleh untuk digunakan ya. Nggak apa-apa. Itu walaupun ada itu sifatnya prediksi ya, sekali lagi itu prediksi, bukan jaminan ya. Prediksi itu bukan jaminan, karena itu data yang tidak resmi, data yang dibuat oleh Primagama ya tentunya, bukan oleh pihak perguruan tinggi ya. Itu prediksi, tapi prediksinya lumayan untuk membantu, tetapi jangan terlalu jadi patokan. Misal ya, umpama Fakultas Kedokteran diprediksi kita dapat kursi 10, ya iya toh kita dapat 10. Sekolah-sekolah lain di Bandar Lampung ini yang lebih dari kita kualitasnya aja mereka belum tentu dapat 10 gitu. Berarti kan prediksi itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya kita berdoa semoga benar. Kita nggak boleh pesimis, tapi juga jangan terlalu nggak nanti kesandung gitu ya. Mungkin gitu ya, Intan ya. Boleh dimanfaatkan untuk pertimbangan, tetapi harus mempertimbangkan secara logis, tetap logis ya. Ya, silakan di belakangnya Intan mungkin. Intan ketangkap gitu ya, maksud Bapak ya? Iya, Pak. Oke, di belakang Intan mungkin silakan. Kalau tidak ada mungkin berikutnya tentang teknis pendaftaran sekilas saja. Nanti lengkapnya saya share di grup ya. Sudah jam 9.22. Mungkin 5 menit atau gini aja lah untuk yang teknis pendaftaran detailnya nanti kita tunggu aja ya Nak ya, karena masih tanggal 14 Februari masih lama. Tetapi nanti secara umum prinsipnya kita hanya tinggal login. Kalian yang sudah eligible ini login ke webnya LTMPT, kemudian setelah login di situ ada tampil menu SNPTN. Ada menu SNPTN, diklik, kemudian kalian hanya melengkapi biodata, alamat dan seterusnya ya, penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua dan seterusnya. Setelah itu kalian milih prodi. Setelah milih prodi selesai, sudah tinggal klik finalisasi. Hanya itu saja intinya. Kalau prosesnya mungkin hanya 5 menit, 10 menit selesai. Kalau servernya nggak error ya. Pendaftaran LTMPT ini sampai hari ini juga masih error. Seharian juga saya mencoba buka juga nggak bisa ini. Ini sudah hari kedua ya. 10, 11, 12, hari kedua, hari ketiga. Semoga besok lancar. LTMPT juga hari ini juga belum bisa. Kalau untuk SNPTN prinsipnya seperti itu saja, nggak terlalu rumit. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kalian nanti di tanggal 14 itu sudah mantep yakin milih prodi ini, prodi 1 ini, prodi 2 ini, kampusnya mana, kampusnya A, kampusnya B, dan seterusnya. Lalu segera diklik finalisasi. Tahun-tahun yang lalu itu pernah H-2, H-3 sebelum finalisasi itu server susah diakses. Server gagal login aja gagal gitu. Jadi kalau bisa tanggal 14 itu nanti kalian sudah fix prodinya apa, dipikirkan dari sekarang. 14 Februari sudah fix, tidak mikir-mikir galau lagi, begitu login, pilih, isi biodata, prodinya dipilih, kemudian klik finalisasi. Selanjutnya ya kita tinggal tunggu pengumuman. Mungkin itu saja ya. Detail detail sertifikat dan seterusnya, portofolio dan seterusnya, kita sementara hanya bisa lihat di acuan pendaftaran tahun yang lalu ya, tahun yang lalu. Untuk tahun ini karena belum rilis ya belum bisa ya. Nanti sekedar perbanding. Mungkin itu saja anak-anak semuanya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan lagi, monggo, anak-anak. Pak Tarono gimana? Ada yang ingin ditambahkan sebelum ditutup? Cukup. Cukup ya. Bu Sulis, monggo, ada yang ingin ditambahkan mungkin untuk
memotivasi anak-anak? Monggo Bu Sulis. Sudah tertidur Bu Sulis ya? Pak Rifki, monggo. Cukup Pak, udah malam. Itu udah malam ya? Iya. Direncanakan tadi 9.10. 9.30 udah Besok telat nanti katanya habis Zoom malam-malam lagi Pak. Baiklah kalau gitu. Baik anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya, waktunya telah berkumpul malam hari ini di Zoom meeting hari ini. Terima kasih kepada Bapak Tarono SPD selaku wakil kurikulum yang sudah hadir membina kita semuanya. Ada Bu Sulis juga yang sudah hadir menemani kita semuanya. Ada Pak Rifki. Semoga kehadiran kita semuanya mendapatkan keberkahan. Untuk itu, mari kita tutup bersama acara ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari saya, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila ada info-info yang kami sampaikan mungkin kurang pas, atau info yang kami sampaikan berbeda atau bertentangan dengan informasi resmi yang ada di websitenya LTMPT, mohon anak-anak semuanya tetap berpatokan dengan informasi resmi yang ada di websitenya ltmpt.ac.id beserta situs-situs sosmed yang sudah disediakan di sana. Apabila informasi yang kami sampaikan mungkin agak salah atau bahkan mungkin menyimpang, sekali lagi mohon berkenan anak-anak untuk abaikan saja informasi dari saya. Apabila informasi dari kami mungkin bisa membantu anak-anak semuanya untuk mempertimbangkan prodi-prodi yang mau diambil, monggo silakan dipertimbangkan dengan matang-matang. Sekali lagi tidak ada kesempatan yang baik ini bisa terulang 2 kali. Manfaatkan sebaik mungkin, pertimbangkan sebaik mungkin. Yang pertama, mohon anak-anak semuanya untuk berkonsultasi, meminta ridho dari kedua orang tuanya, terutama ibunya. Sungkem dulu izin sama ibunya, diizinkan untuk kuliah di mana, sekolah di mana. Dengan berkah izin dari orang tua, bapak, ibu, terutama ibu, insya Allah nanti proses seleksi kalian, pemilihan prodi sampai dengan kuliah, kalian akan berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lift dari